Selamat bertemu kembali sahabat Kristiani di mana saja berada. Kembali kita belajar dan berkatekesi bersama. Topik yang akan kita belajar bersama saat ini adalah Yesus mewartakan kerajaan Allah. Poin-poin penting yang akan kita bahas pada saat ini, yang pertama adalah tentang arti dan makna kerajaan Allah itu sendiri. Yang kedua adalah nilai-nilai kerajaan Allah, dan yang ketiga syarat masuk kerajaan Allah, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Bagaimana kerajaan Allah itu kita hayati dalam kehidupan kita setiap hari. Yang pertama adalah arti dan makna kerajaan Allah itu sendiri. Ajaran Yesus bukanlah sekadar tentang serangkaian etika dan moral, tetapi sebuah proklamasi tentang realitas baru yang sedang datang. Kerajaan Allah atau kerajaan surga seperti yang sering disebut dalam Injil Matius adalah tema sentral dari seluruh pelayanannya. Ini bukan tentang sebuah tempat geografis, melainkan tentang kekuasaan dan pemerintahan Allah yang sedang terjadi di dunia. Kerajaan Allah itu berharga dan bernilai tinggi, dari perumpamaan harta dan mutiara. Kerajaan Allah itu tumbuh dari hal kecil menjadi besar, sebagaimana dalam perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Dan kerajaan Allah itu ada di sekitar kita. Seringkali kita tidak sadari, sebagaimana dari perumpamaan lalang dan kandung. Beberapa poin penting atau poin kunci yang bisa membantu kita memahami makna mendalam dari kerajaan Allah yang diwartakan oleh Yesus. Yang pertama, kerajaan Allah sudah dekat. Yesus memulai pelayanannya dengan pernyataan sebagaimana yang ditulis dalam Injil Markus bab 1 ayat 15. Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ini menunjukkan bahwa kedatangan kerajaan Allah bukanlah sesuatu yang hanya akan terjadi di masa depan yang sangat jauh. Kedatangan kerajaan Allah sudah dimulai melalui diri Yesus sendiri. Dengan kehadirannya, mujizat yang dilakukannya, dan pengajarannya, kerajaan Allah telah menerobos masuk ke dalam dunia atau konteks kehidupan manusia. Yang kedua, kerajaan Allah belum sempurna. Meskipun kerajaan Allah sudah dimulai, ia belum tergenapi sepenuhnya. Hal ini bisa digambarkan seperti benih yang sudah ditanam, tetapi pohonnya belum tumbuh sempurna. Ini menciptakan ketegangan antara yang sudah dan belum. Kekuasaan penuh Allah akan terwujud pada akhir zaman saat Yesus datang kembali. Hingga saat ini, umat percaya dipanggil untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai kerajaan Allah sambil menantikan penggenapannya. Pertanyaannya adalah, apakah nilai-nilai kerajaan Allah itu? Kerajaan Allah memiliki nilai yang berbeda dari nilai-nilai dunia. Dalam ajarannya Yesus menekankan, yang pertama adalah kasih. Ajaran Yesus berpusat pada kasih, baik kepada Allah maupun kepada sesama. Ini termasuk mengasihi musuh dan mereka yang menganiaya kita. Dan yang kedua adalah pengampunan. Pengampunan adalah elemen kunci. Yesus mengajarkan bahwa kita harus mengampuni sesama sama seperti kita telah diampuni oleh Allah. Dan yang ketiga, kerendahan hati. Kerajaan Allah adalah milik mereka yang miskin di hadapan Roh, yang lemah lembut, dan yang haus akan kebenaran. Ini menantang hierarki kekuasaan duniawi. Dan yang keempat, keadilan.
Yesus membela orang-orang yang terpinggirkan, orang sakit, dan orang berdosa, menunjukkan bahwa kerajaan Allah membawa keadilan bagi mereka yang tidak memiliki suara. Dengan demikian, apakah syarat bagi kita untuk masuk kerajaan Allah? Masuk ke dalam kerajaan Allah bukan hanya tentang melakukan perbuatan baik, melainkan sebuah transformasi sosial. Yesus meminta dari kita yang percaya kepadanya adalah yang pertama, pertobatan. Berbalik dari dosa dan cara hidup lama dan menjadi manusia baru. Yang kedua, iman. Percaya kepada Yesus sebagai Kristus dan Raja yang membawa kerajaan Allah. Dan yang ketiga, ketaatan. Mengikuti ajaran dan teladannya. Secara keseluruhan, pewartaan Yesus tentang kerajaan Allah adalah sebuah undangan untuk mengalami kehidupan yang dipulihkan, di mana Allah kembali menjadi Raja atas hati dan kehidupan kita. Ini adalah berita yang mengubah dunia, yang menuntut respon dari setiap pribadi untuk masuk dan hidup di bawah pemerintahannya. Sahabat Kristiani di mana saja berada, kesimpulannya adalah kerajaan Allah bukanlah tempat atau lokasi, melainkan kondisi, cara hidup, dan nilai-nilai yang berpusat pada kedaulatan Tuhan, dan hal itu hadir di dunia ini melalui diri Yesus Kristus. Bagi kita yang percaya kepada Yesus Kristus, maka kita pun harus mampu menciptakan kondisi dan dan menunjukkan cara hidup dan menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah itu dalam lingkung kehidupan kita, baik di tengah keluarga, masyarakat, ataupun di mana kita berada. Sekian, terima kasih. Tuhan memberkati.